Baik, shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Apakah suara saya kedengaran? Boleh lambaikan tangan. Jelas ya? Oke. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pada malam ini orang-orang muda, adik-adik saya, boleh membuat sebuah pertemuan bersama yang sudah berlangsung beberapa kali ya, dan mengundang saya untuk boleh memberikan motivasi atau firman Tuhan kepada kita semua. Ya, tentu senang sekali karena berada bersama dengan orang muda membuat hidup menjadi lebih ceria, ya, karena orang-orang muda selalu antusias, selalu optimis, ya, selalu bergembira. Nah, itu salah satu juga kesukaan saya, ya, berada selalu bersama-sama dengan orang-orang muda. Terima kasihlah kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh bersama-sama pada malam Sabat ini. Demikian juga saya menyapa pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini di Facebook. Terima kasih, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih tadi kepada lagu-lagu pujian dari Teofani Sirait, kemudian dari Ayu Malau yang sudah menyempurnakan ibadah kita, dan kesaksian yang luar biasa dari adik kami Joko Purnomo Panjaitan, misionaris di Papua ya. Sudah 2 jam ya di sana, udah jam 10 ya. Ya, puji Tuhan ya, karena jarang sekali orang-orang muda bersemangat atau memilih ya di masa-masa mudanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Diberkatilah adikku Joko. Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman, orang-orang muda, pada kesempatan ini judul saya akan bagikan firman Tuhan pada Sabat ini berjudul adalah Why Me? Kenapa judul ini saya ambil? Karena di tengah-tengah pandemi sekarang ini, banyak di antara manusia atau kita yang berkata, kenapa saya? Ya, karena saya ini banyak persoalan yang datang, banyak tantangan yang datang, banyak kesulitan yang menghampiri kita, sehingga kadang-kadang kita berpikir, why me? Ya, kenapa? Ya, kenapa masalah ini datang kepada saya? Ya, kenapa tantangan ini datang kepada saya? Ya, kenapa saya hidup dari keluarga yang miskin? Ya. Kenapa saya tidak punya talenta apa-apa? Kenapa wajah saya jelek? Kenapa saya hitam dan sebagainya? Ya, sehingga kita kadang-kadang menyesali kehidupan ini. Adik-adikku sekalian, kita sudah belajar masing-masing ketika kita duduk di bangku sekolah, bagaimana proses kelahiran atau pembuahan diawali. Ya, seorang laki-laki rata-rata mengeluarkan air mani sebanyak 3 cc. Dan dalam setiap satu cc-nya akan mengandung sekitar 100 sampai 120 juta buah sel sperma. Itu dari 1 cc. Ya, dan rata-rata 3 cc. Berarti ratusan juta sel sperma dikeluarkan untuk menghasilkan pembuahan ya di rongga rahim. Dan umumnya yang jadi itu hanya 1 yang berhasil menembus, walaupun ada yang kembar ya, kembar itu itulah kan ada 2 atau 3 yang sel sperma itu yang bersamaan menembus daripada sel telur. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya bahwa kenapa saya ada di dunia ini adalah sebuah keajaiban, adalah sebuah pilihan dari pencipta kita untuk melahirkan kita. Kita mengalahkan ratusan juta adik-adikku, saingan kita. Sehingga ketika kita berada di dunia ini, kita adalah pemenang itu. Tetapi masalahnya, ketika kita lahir, kemudian kita dibesarkan saat ini. Saya mau tanya kepada kita yang hadir ya, pada saat ini ada sekitar tadi saya lihat 30-an.
Siapa yang bangga dengan kelahirannya? Atau siapakah yang menyesalinya? Aduh, kenapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Seharusnya kita bangga dengan kelahiran kita. Ketika kita lahir dan besar sekarang, maka saya melihat ada dua golongan. Suka atau tidak suka, kita mungkin ada di antara golongan ini. Satu yang menyesali akan kelahirannya. Umumnya karena hidupnya susah, penuh derita, jauh dari Tuhan. Tetapi ada juga yang bangga dengan kelahirannya. Karena mungkin hidupnya senang, penuh harta, atau juga dia sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia senang dengan kelahiran. Tetapi saya melihat, mengamati, dan bertemu dengan banyak orang. Kebanyakan adalah orang-orang yang menyesali akan kelahiran. Ada yang bilang, aduh kau beruntunglah punya orang tua. Orang tua saya begini, katanya lagi. Kau beruntunglah, kau sudah punya keluarga saya berantakan dan sebagainya. Oh, kau beruntunglah, ya, punya pekerjaan, kalau saya sekarang tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, paling mudah kita adalah menyampaikan kata-kata penyesalan. Seolah-olah kita tidak suka lahir, ya, dilahirkan di dunia ini. Padahal kita sudah lihat tadi, ya, akar dari kelahiran kita itu, kita adalah lahir dari persaingan ratusan juta sel sperma. Saya mau kita sedikit menonton ada video, ya, untuk menyadarkan kita, ya, supaya kita bangga dengan kelahiran kita sekalipun kita mengalami masa-masa yang berat.
Ya, kita tadi sudah menyaksikan kisah seorang anak yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, mungkin kita berpikir ini pastilah kelahiran yang sial, pasti ada yang salah dari Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi teman-teman, orang-orang muda, kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi, tidak ada yang lahir di dunia ini tanpa diketahui oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang lahir, walaupun kita mungkin melihatnya cacat dan sebagainya, yang tidak dibekali Tuhan dengan kemampuan dari kita yang normal. Saya banyak membaca, melihat orang-orang yang lahir, ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jauh lebih hebat daripada kita yang normal. Jadi, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan, menjadikan seseorang di muka bumi ini. Kita yang mungkin belum mengerti dan memahaminya. Tetapi ketika kita melihatnya, kita melihat kemampuannya, di sana ada karya Tuhan yang besar. Ya, jadi kalau ada di antara kita orang-orang muda yang mungkin berkata, wah ini kenapa saya lahir dari keluarga begini, kenapa pendidikan saya nggak bisa melanjut atau sebagainya, banyak mungkin keluhan-keluhan kita. Percayalah adik-adikku sekalian, ketika Tuhan lahirkan kau di dunia ini, sebenarnya Dia berikan kita kemampuan dan kekuatan yang mungkin belum kita gali dengan sesungguhnya. Kalau kita baca dalam Kolose 1:16, kita harus tahu tujuan dari hidup ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Saya garis bawah ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ada satu jaminan kepada kita adalah bahwa kita diciptakan Tuhan dan untuk Tuhan kita. Artinya tidak ada seseorang yang menciptakan sesuatu yang tidak akan berguna baginya. Kita sendiri kalau mamanya kita berkreasi membuat segala sesuatu, apakah itu tulisan, apakah itu lukisan dan sebagainya, pasti kita akan membuat yang terindah, karena itu adalah untuk siapa? Untuk kita. Nah, kemudian kita harus tahu bagaimana menjalani hidup. Setelah tahu kita tujuan hidup kita ini apa, kita harus tahu bagaimana menjalani hidup. Bagaimana menjalani hidup? Dalam Lukas 10:27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi cara kita menjalani hidup ini adalah kita harus betul-betul mengasihi Tuhan, kemudian kasihi diri kita, kemudian sebagaimana kita mengasihi diri kita, kasihilah sesama kita manusia. Ya. Kemudian setelah tahu kita menjalani hidup, kita harus tahu juga konsekuensi hidup di dunia ini. Yaitu ada penderitaan, ada manfaatnya, dan ada jaminan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam 1 Petrus 1:6-7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemudian yang api, sehingga kamu peroleh puji kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita harus sadar adik-adikku bahwa
Selama kita berada di dunia ini, kita memang kadang-kadang mengalami duka cita. Kita kadang-kadang mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi itu tidak perlu kita terlalu lebih-lebihkan. Karena kesemuanya itu adalah untuk membuktikan dengan iman. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita harus tahu juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ada jaminan. Ya, walaupun kita hidup di dunia ini ada penderitaan, tetapi Tuhan menjamin bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan. Kalau kita lihat tadi kisah tadi Helen tadi, kita sudah berpikir, wah ini pencobaannya luar biasa ini. Ya tentu ini melebihi kekuatan. Tapi saudara-saudara kalau kita perhatikan, dia bahkan bisa mencapai umur 88 tahun meninggal. Bahkan dia bisa membuat buku-buku, memenangkan banyak piala-piala dan penghargaan-penghargaan, melebihi dari kita yang normal. Padahal dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. How come? Bagaimana? Nah inilah campur tangan Tuhan. Karena janji Tuhan. Itu yang saya garis bawahi. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita sadar bahwa kita ini adalah untuk Tuhan, tentu Dia akan memberikan kepada kita segala kekuatannya, kemampuannya melewati masa-masa berat. Namun kadang-kadang kelemahan kita adalah kita putus asa di tengah jalan. Belum Tuhan selesai menuntaskan masalah kita, kita langsung mungkin bunuh diri lah, kita langsung mungkin depresi lah, kita langsung mungkin meninggalkan Tuhan lah, sehingga tangan Tuhan yang menuntun kita tidak sampai selesai. Kemudian kita harus ingat juga dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan ayat ini adik-adikku. Jelas di sini dikatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini ada kuk yang kupasang. Ya, jadi Tuhan memberikan beban. Tuhan mengizinkan masalah datang kepada kita. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka beban itu akan ringan, jiwa kita akan tenang. Jadi kita tidak perlu fokus kepada masalah, jangan fokus kepada jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus fokus kepada datang kepada Tuhan. Fokus kita adalah mari, kata Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Kemudian berikutnya kita harus tahu tujuan hidup kita, tujuan akhir hidup kita. Dan Allah dalam 1 Petrus 5:10, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Jadi Tuhan izinkan datang penderitaan dan kesulitan dalam hidup kita, tetapi Dia akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Itulah tujuannya. Kemudian dalam Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Tidak akan ada orang yang diberikan mahkota oleh Tuhan kalau belum lulus dari pencobaan. Itu kira-kira inti ayat ini. Ya, tidak akan mungkin kita mempunyai mahkota di sorga kalau kita belum pernah menghadapi pencobaan-pencobaan berat. Kalau kita belum pernah menangis sejadi-jadinya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tidak akan mungkin itu. Kemudian di dalam Yakobus 14 ayat 1-3, kita harus tahu akhir hidup kita. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba perhatikan tadi ayat-ayat tadi. Ya, nanti saya share ini slide ini kepada teman-teman. Tuhan ciptakan kita
hadir di dunia ini. Kemudian Tuhan bentuk kita mempunyai tabiat yang luar biasa dengan banyak penderitaan pencobaan. Supaya apa? Ayat ini katakan, supaya kelak kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Supaya di mana Tuhan berada, kita akan berada. Itulah tujuan Tuhan melahirkan saya dan saudara di dunia. Kalau saya dan adik-adikku tidak lahir di dunia ini, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, bukan? Kita tidak akan pernah berada di surga. Kita tidak akan pernah menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi memang ada konsekuensinya ketika kita dilahirkan di dunia. Tadi kita sudah belajar di sana. Kemudian, jangan khawatir, ada pilihan di tangan kita. Ulangan 28 ayat 2 katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tetapi dalam Ulangan 28 ayat 15, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai. Jadi, adik-adikku sekalian, sekalipun Tuhan ciptakan kita di dunia ini oleh tangan kebesarannya dan diperuntukkan untuk Dia, dan sudah disiapkan Tuhan segala kehidupan yang kekal untuk kita, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita. Ya, apakah kita mau menerima berkat Tuhan itu atau menerima kutuk itu? Kalau kita sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan, maka Tuhan katakan tadi, segala berkat akan datang kepada. Tapi kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, segala kutuk pun datang kepada. Jadi pertanyaan, why me? Kenapa saya ada di dunia ini? Jelas karena Tuhan ingin saya dan Anda bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan. Saya juga, adik-adikku, mengalami banyak permasalahan yang berat di dalam kehidupan. Ya. Banyak tantangan, banyak persoalan. Jangan berpikir bahwa kehidupan saya juga bebas dari penderitaan. Dulu ketika saya menghadapi banyak kesusahan, kesulitan, dan penderitaan, saya kadang-kadang berpikir, seperti tadi pertanyaan itu, why me? Kenapa Tuhan saya? Kemudian saya lihat kawan-kawan, kenapa yang lain-lain itu aman-aman, baik keadaannya? Ya, kenapa saya susah? Kenapa saya nggak menjadi orang kaya? Gitu? Kenapa saya nggak punya segalanya? Ya, kenapa nggak seperti si Anu, saya mudah cari kerja sebagai itu waktu masa-masa dulu saya merasakan. Datang kesulitan, datang kesusahan, ya, datang ujian-ujian berat. Ya, kadang-kadang saya harus menangis untuk memohon kasih dan kemuliaan Tuhan. Tetapi sekarang saya sadar, saya bisa seperti ini, saya bisa bersemangat untuk Tuhan. Karena memang Tuhan sudah tempat saya menghadapi kesulitan dan kesusahan di masa-masa yang lalu. Ada banyak cerita-cerita saya, tapi mungkin waktu tidak ada pada saya. Tetapi satu kesimpulan yang saya dapatkan dari tantangan yang datang dalam hidup ini adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Seringnya kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita, tetapi Dia ada di sisi kita. Sama seperti ketika kita menghadapi ujian di sekolah, ya, ketika guru katakan kita sudah mulai ujian, kemudian disuruh diam, kemudian kertas ujian dijalankan, saudara sedang mengisi kertas ujian, di manakah guru itu? Guru itu tetap melihatmu. Guru itu kadang-kadang datang di sampingmu, tetapi engkau tidak memperhatikannya. Tapi Dia selalu memperhatikan murid-muridnya yang sedang ujian. Demikian juga dengan Tuhan, adik-adikku sekalian. Ketika Tuhan izinkan sesuatu ujian datang dalam hidup kita, sesungguhnya Dia bukan tidak ada di tempat itu. Tetapi Dia izinkan, Dia biarkan kita mengikuti ujian itu. Tetapi matanya selalu melihat dan memperhatikan anak-anak yang sedang mengikuti ujian. Dan ketika kita datang meminta pertolongan kepadanya, Dia akan segera datang membantu kita. Jadi oleh karena itu, adik-adikku kalian masih muda, mungkin ada sekarang yang sedang menghadapi ujian, mungkin nanti juga kalian akan menghadapi tantangan. Tetapi satu pesan saya kepadamu, karena saya sudah mungkin 20 atau 25 tahun lebih tua dari kalian, jalani hidup ini dengan selalu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari tangan kasih kemurahan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan bila sesuatu ada terjadi kepadamu. Tetapi datanglah dengan rendah hati meminta pertolongannya. Mintalah pertolongannya. Mintalah bantuannya. Nanti kelak ketika engkau berbicara seperti saya 20 atau 25 tahun mendatang,
engkau akan tahu. Campur tangan Tuhan yang hebat itu akan ternyata adalah membentuk karaktermu menjadi sosok yang semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya juga selalu bilang sama Tuhan, kalau tidak ujian yang berat datang kepada saya dulu, mungkin tidak seperti ini cinta saya sama Tuhan. Mungkin tidak seperti ini dekatnya saya sama Tuhan saya ini. Ya, tetapi karena banyak persoalan, ujian, tantangan yang datang yang begitu hebat di masa-masa yang lampau, membuat saya semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Saya rindu juga kalian adik-adikku tetap mengasihi mencintai Tuhan. Juga pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini. Ya, mari kita terus teguh kepada Tuhan. Ketika pertanyaan berkata, kenapa saya menghadapi masa-masa seperti ini? Ingatlah tadi bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih resep-resep bagaimana menjalani hidup dari ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan di sana. Dan kita harus ingat bahwa tujuan akhir kita adalah Tuhan yang berkata demikian. Di mana aku berada, kata Tuhan, aku ingin engkau berada. Dia pergi ke surga, dia sediakan tempat. Satu kerinduan saya selalu mohon sama Tuhan adalah agar ketika dia datang, jangan pernah lewatkan aku Tuhan. Sebab memang itulah kerinduan kita. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bang Loran atas renungan dan motivasi yang disampaikan. Biarlah lewat renungan tadi, kita dapat menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan selalu menggunakan talenta kita untuk kepujian dan kemuliaan buat Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu spesial yang ketiga yang akan dibawakan oleh teman kita Yosafat dari angkatan 2018. Baiklah, selamat sahabat baik kita semuanya. Lagu spesial saya mungkin tidak seperti yang sebelumnya, yang mungkin Kak Ayu pakai gitar, Kak Teofani pakai video, jadi saya cuma pakai suara saja. Tapi saya yakin dan percaya dengan suara saya dapat mengangkat iman kita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya ambil lagu saya dari lagu Sion nomor 448, Tuhan batu karang kita. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan ada dalam topan, pelindung dalam bahaya. Ia selalu meluputkan, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin
jalanku, pelindung dalam bahaya. Amin. 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 Terima kasih untuk Yosafat atas lagu pujian yang telah disampaikan. Biarlah lagu pujian itu dapat mengangkat iman kerohanian kita. Baiklah, untuk menutup acara kebaktian kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 237. Baiklah, kita akan menutup kebaktian kita dengan doa yang dipimpin oleh Bang Loran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh mempersembahkan puji-pujian ibadah mesbah yang indah untuk-Mu Tuhan. Melalui adik-adikku di sini dari alumni SMA Advent Air Bersih dari tahun Stambuk 2016, 2017, 2018 dan yang lainnya. Bersama juga pemirsa yang ada di Facebook, kami boleh beribadah bersama-sama, bernyanyi memuji Tuhan
mempersembahkan lagu-lagu pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, seringkali ketika kami menghadapi masa-masa berat seperti ini, kami mengeluh, kami berpikir, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya menghadapi masa-masa berat dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang kami sampai mau putus asa, tetapi biarlah firman ini meneguhkan kami Tuhan, bahwa kami dilahirkan di dunia ini oleh proses yang luar biasa daripada Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau melengkapi kami dengan segala sesuatu, agar kami menjadi ciptaan-Mu yang bisa berhasil, dan kelak kerinduan-Mu adalah bersama-sama dengan kami, hidup selama-lamanya di dalam dunia yang baru. Berkatilah adik-adikku ini di dalam proses kehidupan mereka. Ada mungkin yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah, ada yang mungkin menghadapi banyak tantangan persoalan. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Berkati orang tua mereka masing-masing. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat, khususnya dari COVID-19 ini. Biarlah kesehatan dari surga menjadi bagian mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang bersemangat untuk Tuhan. Orang-orang muda yang senang untuk melayani, menginjil, menyampaikan kabar baik dimanapun berada. Agar dengan demikian Tuhan, banyak orang-orang diberkati dan mendengar nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Berkati persatuan mereka yang setiap malam Sabat-Mu berkumpul bersama-sama beribadah. Ini adalah satu kebanggaan melihat orang-orang muda masih mau mencari Tuhan di saat-saat seperti ini. Biarlah semangat mereka tetap menyala-nyala Tuhan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan mengurapi kami semua mulai hari kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah, terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat Bang Loran dan teman-teman semua. Sampai di sini perbaktian kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih. Saya ambil alih. Terima kasih untuk partisipan yang sudah melayani pada malam Sabat ini, terkhusus kepada Bang Loran yang sudah menyampaikan Mana? teman-teman yang sudah menyampaikan lagu pujian. Dan kita juga tetap mengundang libur supaya Sabat depan juga tetap hadir di ibadah kebaktian buka Sabat bersama alumni SMA Panel Bersih. Aku nggak mute. Dan saat ini kita akan foto bersama. Mana ini? Aldi. Oke, yang di apa oleh Aldi? Foto bersama. Kita foto bersama ya. Tolong teman-teman semua, adik-adik, supaya videonya diaktifkan. Leo, mana Leo? Kasih aba-abanya supaya bagus fotonya. Dah, videonya diaktifkan. Langsung aja lah ya. Iya, langsung aja. 3, 2, 1. Oke. Di slide kedua jangan lupa loh, kan ada 2 slide itu. Oh, oke. 3, 2, 1. Oke. Udah kan? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada yang mau menyampaikan sepatah dua kata. Udah di unmute tuh. Udah di apa ini semua ya? Bisa ngomong. Boleh ngomong. Yang mau reunian, silahkan. Sudah di unmute.
Nggak ada nih yang mau bicara. Dibuka aja mikrofonnya udah bisa ya. Hai Yusuf.